Kerajaan Wute Sintabu Astabul Ard, yang berarti tanah berlubang, merupakan kerajaan yang berdiri di Lasa Limu. Raja pertama kerajaan Wute Sintabu adalah Raja Sitabua yang beristrikan Boitana dan memiliki seorang putri bernama Mahita atau Mastabul Bahar. Gimana sih ceritanya tentang sejarah keraton ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lasa Limu ini sejak dulu istilah kerajaan. Kerajaan itu namanya kerajaan Wute Sintabu. Dulu itu tiap-tiap 5 tahun itu diperingati. Nama kerajaannya Wute Sintabu. Kerajaan Wute Sintabu. Siapa nama rajanya? Sitabua. Atas kesepakatan dari ayahnya, Putri Mahita kemudian menikah dengan Wali Suran atau di Buton dikenal dengan nama Lakina Rumu atau Raja Rum. Setelah selesai dinikahkan, beberapa tahun kemudian, Dari pernikahannya dengan Putri Mahita, Wali Suran memiliki 3 orang putra, yaitu Baidur Zaman, Jou Berkat, dan Syekh Salim. anak pertama namanya Baidur Zaman, anak kedua Borka, anak ketiga Salim. Baidur Zaman selanjutnya menjadi raja pertama kerajaan Ternate. Jou Berkat selanjutnya menjadi raja kerajaan Tidore. Dan yang terakhir, Syekh Salim selanjutnya menjadi penerus kerajaan Wute Sintabu. Pada saat itu, Syekh Salim merubah nama kerajaan Wute Sintabu yang diambil dari namanya sendiri, Salim, yang diawali dengan La sebagai awal daripada asal kejadian manusia laki-laki menjadi La Salim karena dialek masyarakat setempat sehingga menjadi La Salim. Setelah sepeninggal Syekh Salim, masyarakat Lasa Limu hidup berkelompok-kelompok atau dalam bahasa Lasa Limu disebut Kalimbo Limboa. Karena kerajaannya Syekh Salim sudah tenggelam, boleh kata sudah hilang. Saat itulah Baidur Zaman mengutus putranya Habibul Bahar untuk membangun kembali kerajaan pamannya Syekh Salim dengan benteng pertahanan yang kokoh dan sekaligus menjadi raja kerajaan Lasa Limu. Pada masa itulah terjadi serangan pasukan musuh yang ternyata pemimpinnya adalah adik dari Raja Habibul Bahar yang bernama Zamzawiyah Bahar, yang secara diam-diam diutus oleh ayahnya Baidur Zaman untuk menguji ketangguhan benteng Togo Lasa Limu. Nah, akhirnya apa? Ada informasi dari dalam perahu bahwa ada musuh. Mulai mereka siap melawan. Mulai yang menembak itu dari kapal. Karena dia dengar informasi bahwa pengawalnya satu sudah tewas di Muara Kali. Habibul Bahar sudah mulai naik darah dia, mau serang habis-habisan. Setelah begitu diserang habis-habisan ini, nah tiba-tiba dengar letusan dari kapal, itu yang dikatakan tembak kode, padahal sudah diatur oleh orang dari sana. Dari Bokali dua-duanya sebelumnya
setelah dia dengar letusan yang besar itu sudah tembakan kuda, ternyata Habib Bahar dia sadar bahwa dalam hati saya dijompo di situ sehingga dia turun di darat, dia naik di rumah. Karena Zamzawiyah Bahar datang dari laut, oleh masyarakat pribumi Lasalimu menyebutnya dengan nama Waborona. Kemudian Habibul Bahar menyambut kedatangan adiknya, dan ditandulah Zamzawiyah Bahar menuju ke benteng Togo Lasalimu. Dan saat itu Habibul Bahar memberikan kuasa kepada Zamzawiyah Bahar untuk memperluas wilayah kerajaan Lasalimu, dan Habibul Bahar memilih fokus untuk mensyiarkan Islam. Karena berwatak keras dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, maka masyarakat Lasalimu menyebutnya dengan nama Wamoka. Dan nama inilah yang masyarakat Buton pada umumnya mengabadikan dengan nama Wakaka. Pada masa pembentukan kerajaan Buton oleh prakarsa kerajaan-kerajaan pengusung yang disebut Sio Limbona, maka dinobatkanlah Zamzawiyah Bahar alias Waborona alias Wamoka menjadi Raja Buton pertama dengan gelar Raja Wakaka. Apa kita mau dengan matinya kita bersusah payah membangun keraton itu, setelah dia jadi sudah menjadi satu kerajaan, kita berikan adik kita. Dan terjadilah perjanjian suci antara Syekh Habibul Bahar dan Zamzawiyah Bahar yang berbunyi, tapi kita pakai janji. Rampa asono ka asiu weiso ai uwine. Togo ni bangu usole ngonona. Adu mawu asopo isoo umontano kapo oli. Boani leu walakau katena umala. Ibara obae ni munta ambinai po isoo ayu munta po pukuno. Iau amunta po bureno. Boani leu walakau katemo namunta pukuno. Artinya, karena kesayanganku terhadapmu, wahai adik perempuanku, negeri yang kubangun selama ini, kuberikan kepadamu untuk memegang kendali pemerintahan. Di kemudian hari, turunanku baru akan dapat bagian. Ibarat beras yang dimakan, biarlah engkau, wahai adik perempuanku, engkau makan berasnya, aku makan entahnya. Di kemudian hari, turunanku baru makan berasnya. Mulai dia jalan dari setelah perjanjian tersebut, maka ditandulah Wamoka alias Wakaka dengan usungan yang terbuat dari bambu kuning dengan rute perjalanan Lasalimu, Laawea, Sako Walambe, Lobu Membaka, Kaluku Taluatuna, Kaesabu, Tobe, Waborobo, Rahantulu atau Lele Mangura dengan pengawal sebanyak 40 orang. Dan selanjutnya, setelah sampai di Lele Mangura, Raja Wakaka memerintahkan pasukannya untuk membersihkan tempat tersebut dengan bahasa Lasalimu Wolie, yang berarti cabut rumputnya atau bersihkan.
tiba di Baborobo itu, makanya itu tempat itu atau daerah itu disebut Baborobo karena dia ribut orang, meroboh kepala Salim, ribut. Siapa katanya yang ribut itu cantiknya, ribut orang. Nah, orang-orang yang ada kan itu bukan manusia, belum ada yang pinti. Nah, tiba di Manggarai itu di Borneo, dia belum kasih turun, masih dalam tikung pulang apa masih di sementara di tikung ini. Yang beri yang bicara bakaka Bebolie bahasa Salim. Nah, karena semua yang mengantar itu bahasa Salim. Bebolie. Nah, bahasa Bolie Belia. Nah, setelah selesai di Bebolie enak. Program final. Begitu karena proses apa itu pengaruh bahasa ucapan sehingga Bebolie era dulu kembali. Tetapi yang tadi itu sebelum dibawa di sana itu dilantik dulu bila Salim. Di tempat pelantikannya itu ada itu di dekat itu. Ada tempat. Dan di sana juga tidak memiliki palu pelantikannya di situ. Sudah selesai dilantik berarti angkat tadi. Jadi Bakaka itu dilantik pertama di Salim.